Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film I Am Sam yang rilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental yang harus merebut kembali anaknya di pengadilan. Hal ini disebabkan karena Dewan Perwakilan Anak dan Keluarga menganggap Sam tidak layak menjadi seorang ayah. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental sekaligus pemeran utama dalam film ini yang bernama Sam. Sam bekerja sebagai seorang cleaning service di suatu perusahaan kopi yang bernama Starbucks. Namun saat Sam sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba bos dari Sam yang bernama George mengatakan jika istri dari Sam sedang di rumah sakit dan ingin melahirkan. Sam pun dengan terburu-buru langsung meninggalkan George dan langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, istri dari Sam yang bernama Becca terlihat sedang berusaha untuk melahirkan anaknya. Get over here and hold our hand. Are you okay? Tak lama Becca pun berhasil melahirkan seorang bayi kecil yang cantik dan Sam memberi nama bayi itu Lucy. Akhirnya Sam pulang bersama Becca dan Lucy. Namun saat sedang ingin naik bis, tiba-tiba saja Becca meninggalkan Sam dan Lucy. Becca meninggalkan Sam karena sebenarnya Becca tidak mau punya anak dari Sam. Becca ingin menjadi istri Sam hanya agar dirinya dapat tinggal di rumah Sam karena Becca seorang tunawisma. Karena Becca telah pergi sehingga Sam membesarkan Lucy seorang diri. Namun Sam tidak dapat menjaga Lucy dengan baik karena anaknya selalu menangis setiap malam dan membuat tetangganya yang bernama Annie terganggu. Sam menjelaskan jika dirinya tidak tahu mengapa Lucy menangis terus dan meminta agar Annie membantunya karena Becca telah pergi meninggalkan Sam. Annie pun menyetujuinya dan meminta Sam membawa Lucy ke apartemen Annie. Annie pun menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh Lucy, termasuk jam berapa saja Lucy perlu diberi susu. Esoknya Sam pun melakukan semua yang disarankan oleh Annie dan berhasil menjaga Lucy dengan baik. Namun karena Sam kini hanya sendiri, terpaksa ia membawa Lucy saat bekerja. Akan tetapi pekerjaan yang dilakukan Sam menjadi kacau dan membuat pelanggan kecewa. Sam pun memutuskan untuk menitipkan Lucy kepada Annie saat Sam sedang bekerja. Hari berganti hari dan Lucy kini telah berumur 7 tahun serta tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik. Sam pun menjelaskan kepada Lucy jika ibunya telah pergi dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi. Sam pun meminta maaf karena dirinya berbeda dengan ayah pada umumnya karena dirinya memiliki keterbelakangan mental. Namun di sini Lucy terlihat sangat menyayangi Sam dan menjelaskan jika dirinya adalah orang yang paling beruntung karena memiliki ayah yang mau diajak bermain bersama. Lalu kita diperlihatkan Sam dan 4 temannya yang juga memiliki keterbelakangan mental sedang mengantarkan Lucy membeli sepatu untuk hari pertama Lucy sekolah. 4 temannya ini mencoba memberikan pilihan sepatu yang bagus untuk Lucy. Namun tentu pilihan temannya Sam sangat aneh. Dari sepatu orang dewasa dengan motif macan sampai sepatu untuk anak-anak yang bisa menyala. I know, I love him. Akhirnya Lucy memilih sepatu yang normal, yaitu sepatu dengan warna hitam. Esok harinya kita diperlihatkan Lucy sedang belajar di sekolah yang dimana hari itu adalah hari pertamanya mengikuti pelajaran. Saat Lucy sedang di sekolah, ternyata Sam sedang di suatu kafe dan sedang mengisi TTS berhadiah. Saat Sam sedang mengisi TTS, tiba-tiba saja ada seorang pelacur yang bernama Lily mencoba menggoda Sam dan membantu Sam mengisi TTS tersebut. Oh, Carrot is right there. Namun Sam tidak mengetahui jika Lily adalah pelacur. Lily pun mengajak Sam ke suatu tempat untuk melakukan hubungan seks dengan alasan ingin mengenal Sam lebih dekat. Namun saat mereka berdua ingin pergi, tiba-tiba saja ada seorang polisi yang mengetahui niat dari Lily. Polisi itu pun menangkap Sam dan membawa Sam ke kantor polisi dengan tuduhan menyewa pelacur. Namun Sam dilepaskan karena Sam memiliki keterbelakangan mental, bukan karena Sam tidak bersalah. Namun di sini kita diperlihatkan seorang dari Departemen Layanan Anak dan Keluarga yang bernama Margaret. Margaret mengetahui jika Sam memiliki anak yang bernama Lucy dan merasa jika Sam tidak layak menjadi seorang ayah karena keterbelakangan mental dari Sam. Ditambah lagi kini Sam dinyatakan bersalah karena prostitusi walau tetap dibebaskan karena keterbelakangan mental. Singkat cerita, Sam ingin memberikan kejutan ulang tahun pada Lucy dengan mengundang 4 temannya dan teman sekelas dari Lucy beserta orang tuanya.
Namun setelah Sam mempersiapkan semuanya, ternyata salah satu teman dari Lucy yang bernama Connor menolak untuk memberikan kejutan kepada Lucy. Sam berusaha untuk mendorong Connor agar mau memberikan kejutan kepada Lucy, namun Connor tetap tidak mau dan membuat ayah Connor marah dengan sikap Sam. Ayah Connor pun mendorong Sam dan secara bersamaan Lucy pun datang. Connor yang memang sangat bandel memfitnah Sam dengan mengatakan jika Lucy bukanlah anak dari Sam melainkan anak hasil adopsi. Mendengar hal itu tentu membuat Lucy merasa terpukul dan memutuskan untuk meninggalkan ayahnya. Ternyata di tempat tersebut ada Margaret dan langsung menghubungi polisi untuk menangkap Sam dan Lucy. Margaret menyerahkan Sam ke polisi untuk dibawa ke pengadilan dengan tuntutan mengambil hak asuh dari Lucy karena Sam tidak layak menjadi seorang ayah yang baik. Sedangkan Lucy dibawa Margaret ke kantor Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk dilindungi. Lalu kita diperlihatkan Sam yang sedang disidang oleh hakim di pengadilan. Hakim menjelaskan kepada Sam jika mulai saat ini Sam hanya dapat bertemu Lucy di kantor Departemen Anak dan Keluarga sebanyak 2 kali dalam seminggu selama 2 jam. Hakim juga menjelaskan jika akan diadakan sidang lanjutan pada bulan depan dan meminta agar Sam menyewa pengacara. Tentu mendengar hal itu Sam sangat sedih karena hak asuh Lucy akan berpindah ke orang lain jika dirinya kalah dalam persidangan. Lalu kita diperlihatkan Sam dan 4 temannya sedang mencari pengacara terbaik untuk memenangkan persidangan. Akhirnya mereka memutuskan memilih salah satu pengacara terhebat yang bernama Rita. Sam pun menemui Rita dan terlihat jika Rita sangat sibuk. Rita pun meminta agar Sam menjelaskan kasusnya dengan cepat karena Rita tidak memiliki banyak waktu. Namun Sam yang memiliki keterbelakangan mental malah berbicara yang tidak penting seperti hobi dan warna kesukaan dari Lucy. Sam menjelaskan jika dirinya akan membayar Rita dengan semua gajinya yang dia peroleh dari pekerjaannya menjadi cleaning service di Starbucks. Mendengar hal itu Rita menjelaskan jika Sam tidak bisa menyewa dirinya karena dirinya memiliki bayaran yang sangat tinggi. Namun Sam terus memaksa agar dibantu oleh Rita. Rita yang terdesak akhirnya meminta agar Sam pulang dan berjanji akan menghubunginya nanti. Sam pun menuruti perkataan Rita dan memutuskan untuk pulang. Esoknya Sam ingin menemui Lucy yang ada di kantor perlindungan anak dan keluarga. Karena hari itu adalah jadwal dari Sam dapat bertemu dengan Lucy selama 2 jam. Sam telah menyiapkan sebuah kue namun dirinya ketinggalan bis sehingga dirinya harus berlari ke kantor perlindungan anak dan keluarga agar waktu bertemunya dengan Lucy tidak habis. Akhirnya Sam sampai, namun karena terburu-buru Sam pun terjatuh dan menghancurkan kuenya. Lalu kita diperlihatkan Lucy dan Sam sedang menghabiskan waktu yang tersisa sekitar 15 menit karena Sam terlambat datang akibat ketinggalan bis. Mereka berdua terlihat sangat senang dan saling bercerita satu sama lain. Lucy pun meminta maaf karena telah percaya dengan perkataan teman sekelasnya yang mengatakan dirinya adalah anak adopsi. Lucy pun mengatakan jika dirinya tidak menginginkan ayah lain selain dari Sam. Lucy mengatakan hal itu agar Margaret mendengarnya dan menulis semua yang dikatakan oleh Lucy agar menjadi pertimbangan hakim saat persidangan. Namun ternyata Margaret tidak menulis apapun yang dikatakan oleh Lucy. Setelah bertemu dengan Lucy, Sam pun diminta untuk berbicara dengan ahli psikolog bernama Davis yang diutus oleh pengadilan. Hal ini bertujuan agar Davis dapat bersaksi di pengadilan dan menyampaikan pandangannya terhadap Sam. Davis menanyai perasaan Sam menjadi seorang ayah untuk Lucy dan menanyai apakah Sam merasa jika dirinya telah menjadi seorang ayah yang baik. Sam menjelaskan jika dirinya bukanlah orang tua yang baik dan semua yang terjadi dengan Lucy saat ini adalah kesalahannya. Beberapa hari kemudian Sam pun menemui Rita dan bertanya kenapa Rita tidak pernah menghubunginya lagi. Sam menjelaskan jika dirinya sangat butuh pengacara dan memohon kepada Rita untuk menolongnya karena dirinya sangat menginginkan anaknya kembali walaupun Sam mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki uang yang banyak. Namun Sam yang memiliki keterbelakangan mental berbicara dengan nada sangat keras dan membuat rekan kerja dari Rita mendengarnya. Rekan kerja dari Rita terlihat sangat sinis dengan Rita karena Rita sangat kejam dan tidak ingin menolong Sam yang memiliki keterbelakangan mental. Akhirnya Rita yang tidak mau dianggap jelek oleh rekan kerjanya mengatakan dengan keras jika dirinya akan menjadi pengacara pro bono dari Sam. Pengacara pro bono adalah seseorang yang menjadi pengacara untuk seseorang yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Sam yang mendengar hal itu tentu sangat senang karena dirinya mendapatkan pengacara hebat tanpa dibayar sepeser pun. You're my lawyer! You're my lawyer! Rita meminta agar Sam menghubungi orang-orang terdekat Sam yang dapat menjadi saksi jika Sam adalah ayah yang baik. Sam pun menemui 4 temannya yang memiliki keterbelakangan mental dan meminta mereka menemui Rita untuk diwawancarai menjadi saksi. Lalu kita diperlihatkan satu persatu dari teman Sam diwawancarai oleh Rita dan menanyai apakah Sam adalah ayah yang baik. Namun karena 4 teman dari Sam juga memiliki keterbelakangan mental sehingga jawaban-jawabannya pun sangat aneh dan terkesan tidak penting. A very good father because he likes
green things. Like, I like green things very much. Setelah melakukan wawancara kepada 4 teman Sam, akhirnya Rita menemui Sam di Starbucks tempat Sam bekerja. Rita yang sangat kesal menjelaskan jika 4 teman dari Sam sangat tidak bisa diandalkan menjadi seorang saksi, sedangkan persidangan akan dilaksanakan 3 hari lagi. Rita meminta agar Sam mendapatkan seorang saksi yang pernah berkuliah dan tidak memiliki keterbelakangan mental agar hakim percaya jika Sam adalah ayah yang baik. Rita sangat ingin menolong Sam karena Rita tidak ingin jika dirinya kalah di persidangan, sebab hal itu akan membuat dirinya bukanlah pengacara yang tidak pernah kalah lagi. Lalu kita diperlihatkan Sam menemui Annie dan meminta Annie menjadi saksi karena Annie pernah berkuliah dan tidak memiliki keterbelakangan mental. Namun tanpa alasan yang jelas Annie menolaknya dan mengatakan jika dirinya tidak mau menjadi saksi. Akhirnya hari persidangan pun dimulai. Persidangan itu untuk memperebutkan hak asuh Lucy karena Margaret sebagai perwakilan Departemen Anak dan Keluarga berpendapat jika Sam tidak layak menjadi seorang ayah. Margaret mengutus pengacaranya yang bernama Turner untuk memperebutkan hak asuh Lucy dan melawan Rita sebagai pengacara Sam. Saksi pertama adalah Davis, yaitu ahli psikolog yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengemukakan pendapatnya tentang Sam setelah memberikan konsultasi pada Sam. Davis menjelaskan jika saat Sam berkonsultasi, Sam mengatakan jika dirinya bukanlah orang tua yang baik dan semua yang terjadi dengan Lucy saat ini adalah kesalahannya. Rita yang mendengar hal itu menjelaskan jika semua orang tua pasti pernah merasa melakukan kesalahan kepada anaknya, begitu juga dengan Sam. Rita juga membahas anak dari Davis yang mengalami overdosis karena obat-obatan terlarang dan bertanya kepada Davis apakah Davis tidak merasa bersalah akan hal itu. Davis yang mendengar hal itu hanya bisa menangis dan mengakui jika dirinya merasa bersalah saat anaknya overdosis karena obat-obatan. Di sini kita diperlihatkan jika Rita memanglah pengacara yang sangat hebat. Namun Turner tidak tinggal diam dan mengatakan jika Sam tidak mungkin menjadi ayah yang baik karena IQ Sam di bawah IQ Lucy yang kini masih berusia 7 tahun. Turner mengatakan jika Sam tidak bisa mengajarkan apapun kepada Lucy dan membuat Lucy tidak mendapatkan pendidikan yang lebih dari Sam. Ternyata Rita telah mengetahui jika Turner akan mempermasalahkan hal itu dan Rita telah mengundang seorang dokter kenalannya yang bernama Dr. Black. Dr. Black menjelaskan jika dirinya memiliki seorang ibu yang memiliki keterbelakangan mental dengan IQ yang hampir sama dengan Sam dan ayahnya telah lama mati saat Dr. Black masih bayi. Walaupun ibu Dr. Black memiliki IQ yang rendah, akan tetapi rasa cinta yang diberikan kepada Dr. Black sangat tinggi dan hal itulah yang membuat Dr. Black menjadi seorang dokter. Turner tidak tinggal diam dan mengatakan jika keadaan Dr. Black dan Sam berbeda. Turner mengatakan jika Dr. Black memang dibesarkan oleh ibunya namun dibantu oleh kakek dan neneknya. Jadi sebenarnya waktu kecil Dr. Black dibesarkan oleh ibu, nenek, dan kakeknya. Menurut Turner yang membuat Dr. Black menjadi dokter karena Dr. Black juga dibesarkan oleh nenek dan kakeknya yang memiliki IQ normal. Rita merasa keberatan dengan pendapat Turner karena menurutnya tidak ada hubungannya IQ seseorang dengan kemampuan seseorang untuk mencintai dan membuat Dr. Black menjadi seorang dokter. Persidangan menjadi sangat kacau sehingga hakim harus menunda persidangan tersebut. Lalu kita diperlihatkan Sam menemui Lucy di kantor perlindungan anak dan keluarga karena hari itu adalah jadwal dari Sam dapat bertemu dengan Lucy selama 2 jam. Okay, excuse me, time is up. Akhirnya waktu pertemuan mereka pun selesai dan Lucy meminta izin kepada Margaret ke kamar mandi. Margaret pun menemani Lucy ke kamar mandi, namun ternyata Lucy mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Lucy pun menemui Sam dan mengatakan jika Margaret telah mengizinkan mereka untuk pergi keluar sebentar. Di perjalanan Lucy mengatakan yang sebenarnya, jika dirinya ingin kabur bersama Sam karena dirinya sangat takut jika Sam kalah di persidangan, sehingga mereka tidak bisa bertemu lagi. Sam awalnya menolak karena dirinya tidak mau memperkeruh masalah, namun karena Lucy terus memaksa akhirnya Sam menurutinya. Akan tetapi karena mereka tidak mungkin kembali ke apartemen Sam, akhirnya mereka memutuskan beristirahat di taman. Tak lama datang seorang polisi dan membawa mereka berdua ke kantor polisi. Rita yang mengetahui hal itu sangat marah kepada Sam karena hal itu akan membuat dirinya kalah di persidangan. Lucy langsung memeluk Rita dan memohon maaf karena semua itu adalah usul darinya. Setelah itu Lucy pun dikembalikan kepada Margaret sebagai Departemen Perlindungan Anak dan Keluarga. Esoknya persidangan pun dimulai kembali dan sangat mengejutkan yang menjadi saksi kali ini adalah Annie. Annie ingin membantu Sam karena Annie tidak mau Lucy kehilangan sosok ayah yang dicintainya. Annie menjelaskan kepada hakim jika Lucy sangat mencintai Sam dan begitu juga Sam sangat mencintai Lucy. Jika mereka berdua dipisahkan maka mereka berdua akan sangat kehilangan dan kemungkinan besar mereka berdua akan sedih seumur hidupnya. Hal ini akan sangat berbahaya bagi Lucy karena Lucy tidak akan fokus dalam belajar dan meningkatkan pendidikannya karena terus merasa sedih karena kehilangan Sam sebagai ayah yang sangat dicintainya. Turner yang mendengar hal itu sangat bingung karena Annie terlihat sangat paham dengan masalah seorang ayah dan anak perempuan.
Turner mencurigai jika Annie memiliki kenangan buruk dengan ayahnya sendiri sehingga Annie sangat paham tentang perasaan Lucy. Mendengar hal itu, Annie hanya bisa terdiam dan terlihat Annie menahan tangisnya sambil mencoba meninggalkan ruang sidang. Sam yang mengetahui jika Annie memiliki ayah yang sangat kejam meminta agar Turner tidak membahas itu dan berteriak-teriak. That. Okay, overruled. That's overruled. Overruled. Mr. Dawson, please sit. Karena persidangan jadi sangat kacau sehingga persidangan pun ditunda esok hari. Rita dan Sam pun memutuskan untuk pulang ke rumah Rita untuk mempersiapkan persidangan besok. Persidangan besok sangat penting karena besok adalah persidangan terakhir dan yang akan memberikan pendapatnya adalah Sam sendiri. Singkat cerita, Sam dan Rita pun sampai di rumah Rita. Terlihat jika Rita adalah wanita yang sangat kaya, namun hubungan dengan anak dan suaminya sangat tidak harmonis. Anak Rita terlihat tidak peduli dengan kedatangan Rita, sedangkan suami dari Rita tidak pernah di rumah dan tidak pernah saling berkomunikasi. Rita pun menjelaskan semuanya dan apapun yang harus dikatakan oleh Sam saat di persidangan. Rita meminta agar Sam lebih tegas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Turner agar dirinya terlihat oleh hakim layak menjadi seorang ayah. Rita terlihat sangat kesal karena sangat sulit untuk mengajari Sam agar Sam tidak salah sebut dalam menjawab pertanyaan dalam persidangan. Namun lambat laun akhirnya Rita berhasil membuat Sam menjadi lebih tegas dan mempersiapkan semua jawaban yang akan ditanyakan oleh Turner. In some ways I'm smarter than her. In some ways I'm smarter than you, Mr. Turner. In some ways I'm smarter. Esoknya persidangan pun kembali dimulai dan tentu saja kini yang memberikan pendapat adalah Sam sendiri. Sam menjawab semua pertanyaan dari Turner dengan sangat baik dan terlihat sangat tegas serta berjalan sesuai rencana. Namun Turner memainkan psikologi dari Sam dengan mengatakan jika Turner mengakui bahwa Sam memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Lucy. Namun jika Sam benar-benar sangat mencintai Lucy, seharusnya Sam sadar bahwa dirinya memiliki keterbatasan dan membuat Lucy tidak mendapatkan sesuatu yang lebih layak seperti anak lainnya. Turner meminta agar Sam jujur dan mengakui jika dirinya tidak layak menjadi seorang ayah untuk Lucy. Sam yang terbawa perasaan akhirnya mengakui jika dirinya memang tidak layak menjadi seorang ayah karena dirinya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Lucy. Sam meminta mengakhiri persidangan dan mengakui kekalahannya. Now, okay, I want to stop right now. This is the end of this for me, okay? Lalu kita diperlihatkan Lucy yang kini telah tinggal bersama dengan seorang wanita yang bernama Randy dan suaminya yang ditunjuk oleh Margaret sebagai Departemen Perlindungan Anak dan Keluarga. Namun Lucy tidak terlihat bahagia dan sering bersedih. Di sisi lain juga Sam terlihat sangat frustasi dan memutuskan tidak mau bertemu Lucy lagi karena dirinya merasa jika Lucy sudah mendapatkan hidup yang layak. Beberapa hari kemudian Rita menemui Sam dan mengatakan jika Rita telah mendaftarkan sidang lagi ke pengadilan untuk mengambil hak asuh Lucy dari Randy. Jadi Sam dan Rita kalah di persidangan melawan Margaret dan pengacaranya Turner. Dan kali ini Rita ingin melawan Randy di persidangan untuk mengambil hak asuh Lucy. Rita menjelaskan jika mereka harus berusaha untuk mendapatkan Lucy kembali walaupun kemungkinannya sangat kecil. Awalnya Sam menolak karena dirinya merasa gagal dan terlahir dengan keterbelakangan mental dan serba kekurangan berbeda dengan Rita yang terlahir sangat sempurna, cantik, dan kaya. Rita yang mendengar hal itu sangat marah dan menjelaskan jika hidupnya tidak sesempurna yang dilihat orang lain. Rita sambil menangis menjelaskan jika anaknya membenci dirinya sedangkan suaminya sering berselingkuh. Sam yang mendengar hal itu mulai mengerti jika semua orang memiliki kegagalannya masing-masing dan langsung memeluk Rita untuk menenangkannya. Akhirnya Sam kembali bersemangat dan menyetujui untuk merebut hak asuh Lucy dari Randy. Lalu kita diperlihatkan Sam dan Rita sedang menyusun rencana untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali. Setelah selesai menyusun rencana, tiba-tiba Sam menyarankan agar Rita lebih berani mengambil tindakan pada suaminya. Sam menjelaskan tidak ada gunanya bertahan dengan seorang laki-laki yang suka selingkuh dan lebih baik fokus pada kebahagiaan anaknya. Sam juga menyarankan Rita lebih sering meluangkan waktu untuk anaknya karena hal itu akan membuat anaknya menyayangi Rita. Rita yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Esoknya Sam ingin menemui Lucy di rumah Randy. Hal ini bertujuan agar menjadi pertimbangan hakim jika Sam masih sangat mencintai Lucy. Sam pun bertemu dengan Randy dan meminta bertemu dengan Lucy. Randy menyetujuinya dan memanggil Lucy untuk bertemu dengan Sam. Lucy yang melihat ayahnya sangat marah sekaligus sangat sedih karena Sam tidak pernah datang untuk menemuinya. Sam hanya bisa meminta maaf dan mengatakan jika dirinya selalu memikirkan Lucy. Tidak hanya itu, ternyata Sam juga telah menyewa apartemen yang dekat dengan Lucy agar Sam dapat bertemu Lucy setiap hari. Randy yang mengetahui hal itu sangat kesal kepada Sam karena hal itu akan membuat Lucy terus mengingat Sam. Akhirnya Sam dan Lucy berpamitan. Malamnya ternyata Lucy diam-diam keluar dari rumah Randy dan langsung pergi ke apartemen Sam. Akhirnya Lucy sampai ke apartemen Sam dengan berbagai macam usaha. Sam yang melihat Lucy sangat khawatir dan langsung membawa Lucy masuk ke dalam apartemennya.
Setelah Lucy tertidur, Sam langsung membawa Lucy kembali ke rumah Randy. Randy sangat bingung dengan kelakuan Lucy dan langsung membawa masuk Lucy ke dalam rumahnya. Sam pun kembali ke apartemennya. Namun ternyata malam berikutnya Lucy melakukan hal yang sama, dan ini terus dilakukan Lucy setiap hari. Sam pun dengan senang hati menyambut Lucy dan mengembalikan Lucy ke rumah Randy setiap hari. Lalu kita diperlihatkan Rita menemui Sam dan memberikan sebuah jas untuk dipakainya esok hari karena esok hari adalah hari persidangan Sam melawan Randy untuk memperebutkan hak asuh Lucy. Namun kali ini terlihat jika hubungan Rita dan anaknya sudah mulai membaik. Rita juga menjelaskan jika dirinya sudah bercerai dengan suaminya dan sadar jika dirinya banyak belajar dari Sam tentang kasih sayang. Akhirnya Rita pun pergi dan membiarkan Sam beristirahat. Namun malamnya saat Sam sedang tertidur, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu apartemen Sam. Ternyata orang itu adalah Randy yang sedang menggendong Lucy. Randy menjelaskan jika dirinya meminta maaf karena telah mencoba merebut Lucy dari Sam. Randy juga menjelaskan jika dirinya akan mengatakan sejujurnya kepada hakim esok hari bahwa dirinya tidak bisa membuat Lucy menyayangi dirinya. Randy mengakui jika Lucy hanya mencintai Sam dan hanya menginginkan Sam menjadi ayahnya. Randy pun memberikan Lucy kepada Sam dan meninggalkan mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan Sam yang sedang menjadi wasit sepak bola untuk Lucy dan teman sekolahnya. Pertandingan itu ditonton oleh orang tua murid, 4 teman Sam, Rita dan anaknya serta Randy dan suaminya. Semua yang ada di sana terlihat sangat bahagia dan dapat disimpulkan jika Sam memenangkan persidangan dan mendapatkan hak asuh Lucy. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!